Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlan, trading analis dari PT Didimek. Jadi untuk kesempatan kali ini saya bakalan membahas tentang teknik trading yang mudah untuk pemula. Jadi kita bakalan bahas gitu kan, teknik atau metode apa sih yang cocok untuk pemula gitu kan, untuk memulai bisnis trading forex gitu kan. Jadi trading mudah untuk pemula. Eh, jadi kalau misalkan berbicara teknik atau metode gitu kan, kalau misalkan yang cocok untuk yang pemula yang baru terjun ke dunia trading, salah satu teknik yang bisa digunakan adalah support dan juga resisten ya, atau SNR. Nah, tapi untuk sebelum itu kita bakalan bahas dulu apa itu trading. Jadi kalau misalkan trading gitu kan, trading adalah aktivitas jual beli mata uang secara online. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya gitu kan, trading forex itu apa? Trading forex itu adalah aktivitas jual beli mata uang secara online, yaitu menggunakan aplikasi MetaTrader 5. Nah, jadi aplikasi yang dipakai itu aplikasi MetaTrader 5 ya teman-teman, untuk kita bisa memulai trading. Terus mencari keuntungan. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga di pasar finansial. Contohnya gini. Jadi kalau misalkan kita beli murah ya kita jual pas harga itu mahal. Atau sebaliknya ya. Kalau misalkan harganya mahal ya kita jual gitu kan. Contohnya ketika membeli aset pas harga murah lalu kita menjualnya. Kan kalau misalkan kita beli pas harganya murah terus kita menjualnya pas harganya tinggi, nah itu berarti kita mendapatkan yang namanya itu keuntungan atau profit. Nah, itu. Terus kita bakalan bahas dulu ya sebelum ke metodenya, yaitu mindset yang benar dalam trading. Nah, jadi kalau misalkan mindset yang benar dalam trading itu yaitu bukan cara cepat kaya ya, itu harus diubah. Jadi bukan cara cepat kaya, perlu kesabaran dan kedisiplinan. Trading bukanlah jalan pintas untuk menuju kekayaan instan. Diperlukan kesabaran, disiplin, dan juga manajemen risiko yang baik. Kemudian hindari emosi. Jangan biarkan emosi mempengaruhi keputusan trading Anda. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman eh, mindset awalnya gitu kan untuk memulai trading itu adalah jalan pintas untuk menuju kekayaan, nah itu salah ya, jangan kayak gitu. Terus juga kalau misalkan bisa pas kita trading itu jangan biarkan emosi kita menguasai kita gitu kan, karena itu mungkin bisa mempengaruhi trading kita. Ya, kita bakalan bahas untuk teknik analis fundamental sederhana. Nah, jadi kalau misalkan dalam trading itu kan ada anak teknikal dan juga ada teknik fundamental atau ada analisa fundamental atau analisa teknikal. Nah, jadi kita bakalan bahas secara rinci gitu kan atau secara singkatnya untuk analisa fundamentalnya. Jadi pertama itu mengamati berita atau sentimen pasar global. Nah, kalau misalkan mengamati berita ya kita misal bisa cari gitu kan atau bisa lihat untuk berita-berita ekonomi ya kan di Google gitu kan, di internet atau di sosmed yang mempengaruhi apa namanya pasar atau pergerakan harga, kayak misal ada kebijakan apa di Amerika, terus juga ada berita apa gitu kan kayak berita perang. Nah, itu mungkin bisa berpengaruh ya ke apa namanya ke pasar gitu kan, pasar forex khususnya, karena itu kan bersinambungan dengan USD ya, atau mata uang dolar. Terus kalender ekonomi, perhatikan kalender ekonomi untuk jadwal rilis data. Ya, kalau misalkan untuk kalender ekonomi itu biasanya itu apanya bakalan dibahas ya di grup edukasi gitu kan. Jadi misal hari ini ada news tentang
apa namanya, CPI, PMI. Nah, itu biasanya bakalan dibahas untuk forecast-nya itu seperti apa atau perkiraan seperti apa. Untuk aktualnya itu juga seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung cara baca kalender ekonomi atau news, mungkin bisa ikutan ke kelasnya. Jadi mungkin next kita bakalan bahas untuk cara baca newsnya. Terus pahami juga tentang berita geopolitik. Contohnya kayak berita ekonomi, geopolitik dari Amerika. Karena kalau misalkan Amerika itu masih sangat berpengaruh ya dalam ekonomi global. Makanya kalau misalkan ada berita yang mungkin bisa membuat eh, ekonomi dunia kena, kayak pas kemarin tuh tarif impor. Nah, itu mungkin bisa berpengaruh ke negara lain. Makanya kita harus update terus beritanya karena itu pasti bakalan berpengaruh ke mata uangnya. Nah, kita bakalan bahas tentang teknik analis uh, dasar ya. Jadi, mulai dengan membaca grafik, khususnya grafik candlestick. Pelajari cara mengenali level support dan juga resisten. Nah, ini balik ke teknik yang tadi kita bahas ya, yaitu teknik untuk pemula itu apa? Itu support resisten. Nah, cari swing high atau puncak tertinggi atau swing low. Gunakan garis horizontal untuk menandai level support dan juga resisten. Sebagai contoh, nah di sini teman-teman. Sebagai contoh di sini. Nah, untuk level supportnya itu di sini karena ini area terbawahnya. Nah, ini namanya itu area support ya atau ya di sini. Nah, ini bisa teman-teman bisa tandai area di sini ya. Nah, di sini itu namanya area support. Ketika harga nyentuh area support, nah kita bisa entry posisi buy. Nah, kalau misalkan untuk high-nya ya, high-nya itu nah di sini kan ada shadow atau ada harga tertingginya di sini. Nah, ini yang namanya itu area resisten di sini. Nah, jadi kalau misalkan harga naik ke area resisten, ya kita bisa entry posisi sell. Kalau misalkan harga turun ke harga support gitu kan, ke zona support, ya kita bisa ambil posisi buy. Jadi itu bisa lebih aman ya teman-teman untuk teman-teman yang mungkin baru terjun ke dunia trading. Jadi gak asal nebak bahwa misal sekarang ada candle merah ya udah kita sell, sekarang ada candle hijau ya kita buy. Jadi tetap harus tahu dulu dasar-dasar tradingnya. Nextnya kita bakalan belajar tentang mungkin konfirmasi ya. Kita spill sedikit aja. Jadi kayak gitu. Jadi teknik yang mudah untuk memula apa ya, support dan resisten, yaitu SNR. Nah, terus strategi trading sederhana yaitu uh, trend following atau follow the trend. Nah, follow the trend itu apa? Kalau misalkan follow the trend itu mengikuti tren yang sedang berlangsung. Misal, di sini kan kita lihat bahwa nah di chart sini itu kan harganya menunjukkan penurunan ya, miring ke sini, miring turun. Nah, kalau misalkan turun berarti secara trennya itu bearish ya, secara trennya bearish. Maka setup atau entry yang disarankan apa? Entry yang disarankan adalah entry posisi sell. Jadi kayak gitu. Atau kalau misalkan kayak gini, itu kan harganya menunjukkan kenaikan, berarti uh, entry posisi yang disarankan apa ya? Buy. Jadi kayak gitu teman-teman. Simpelnya kayak gitu. Jadi identifikasi trennya, teman-teman juga bisa menggunakan moving average ya, moving average atau MA untuk mengidentifikasi arah tren. Ikuti arah trennya, tapi tetap ikuti arah tren juga. Kita harus sesuai juga dengan support dan juga resisten. Beli saat tren naik dan jual saat tren sedang turun. Tadi udah saya bahas ya. Terus strategi trading sederhana, buy and hold. Nah, ini penting nih. Beli dan juga tahan. Maksudnya apa? Membeli aset dan juga menyimpannya dalam waktu menengah. Nah, itu biasanya mungkin tipe-tipe trader apa namanya? Swing ya, kalau misalkan seperti itu. Terus modal terbatas. Nah, modal terbatas cocok untuk trader pemula yang modalnya terbatas.
God atau SAU. Contohnya membeli God atau SAU USD dengan lot terkecil kemudian mengholdnya. Jadi kayak gini contoh teman-teman. Jadi semisal teman-teman pakai lot terkecil dan mungkin modalnya terbatas gitu kan, tapi mungkin bisa beberapa kali entry gitu kan. Nah, teman-teman bisa nunggu ke zonanya. Mesin ke sini. Ini kan zona buy. Nah, teman-teman tunggu di sini masuk zona buy-nya, kemudian entry posisi buy, kemudian mengholdnya sampai zona resisten. Itu namanya strategi ya, strategi. Karena harga itu biasanya tuh kalau misalkan udah mantul di zona support itu biasanya mengejar area resistennya atau sebaliknya. Kalau misalkan harga itu mantul di zona resisten itu biasanya bakal mengejar area support. Jadi kayak gitu. Itu namanya itu strategi buy and hold. Jadi kita membeli dari bawah kemudian nge-hold. Kemudian yang harus garis bawahi juga yaitu manajemen resiko. Ini kunci sukses trading. Ini manajemen resiko ya. Batasi kerugian dan keuntungan itu pastinya harus ya, harus pasang take profit dan juga stop loss. Gunakan lot terkecil. Selalu gunakan lot terkecil saat entry posisi. Jadi misal teman-teman entry-nya pakai 0,10 aja. Kalau misalkan teman-teman pakai akun standar, pasang stop loss itu udah ya. Jangan all in, maksudnya jangan all in tuh misal teman-teman pakai balance 10.000 langsung pakai 2 lot atau 3 lot. Nah, itu nggak disarankan ya, karena mungkin itu bisa cuma 1 atau 2 kali entry posisi dan ketahanan akunnya juga gak kuat ya. Jadi jangan all in atau istilahnya itu full margin, dan juga jangan layering tradingnya. Maksudnya ketika harga itu turun teman-teman langsung ambil buy sampai mungkin ada 10 mungkin beberapa entry posisi gitu kan, ada beberapa posisi yang terbuka, namanya itu layering. Sama juga itu masuk ke all in atau full margin. Jadi jangan seperti itu. Kemudian platform trading yang mudah digunakan. Nah, ini penting juga ya, yaitu user friendly ya. Pilihlah platform yang user friendly dan juga mudah dinavigasi. Maksudnya user friendly itu ya maksudnya terpercaya lah ya. Mudah dinavigasi maksudnya mudah buat sobat-sobat trader ya di luar sana, mudah dicari. Terus terpercaya itu pastinya ya, pastikan platform tersebut terpercaya dan juga memiliki reputasi. Maksudnya aplikasinya atau webnya itu punya legalitas. Nah, kalau misalkan di DMAX itu udah punya legalitas ya. Di DMAX itu udah ada legalitas di Bapepti dan juga gak perlu khawatir ya. Terus juga sudah terdaftar juga di KBI, jadi untuk keamanan dananya juga udah terjamin ya. Legalitas broker, contohnya aplikasi trading online atau broker forex yang berlegalitas terdaftar di Bapepti untuk menjamin keamanan dana. Nah, itu penting buat teman-teman karena kalau misalkan kita trading kita harus jangan pentingkan profit cuma pentingin profit tapi juga pentingin keamanan dana, karena kalau misalkan kita deposit gitu kan terus kita nggak bisa WD gitu kan ya, sayang gitu kan uangnya, terus juga sayang profitnya. Kalau misalkan untuk di DMAX alhamdulillah kita udah terlegalitas di Bapepti dan juga KBI. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya mulailah trading dengan bijak, evaluasi berkelanjutan, teruslah belajar dan juga evaluasi trading Anda secara berkala. Mulailah dengan modal kecil ya, teknik sederhana terlebih dahulu, keterampilan dipelajari ya. Trading keterampilan bisa dipelajari siapa saja. Maksudnya ya kita backtest gitu kan untuk strategi yang mudah kita gunakan. Dan juga untuk metodenya yang udah kita bahas di sini yaitu SNR ya. Metode apa yang cocok untuk pemula yaitu SNR atau support dan resisten. Jadi untuk cara menentukan level support dan juga resisten adalah teman-teman bisa tandai harga yang paling bawah itu namanya support ya di sini. Sini ini namanya support. Kemudian ini juga namanya support. Nah, jadi ini juga support. Teman-teman bisa tandai di sini pakai sini. Nah, kayak gini.
Nah, itu namanya area support. Ketika harga masuk area support, kita bisa entry posisi buy. Nah, kalau misalkan di sini, ini namanya resisten. Nah, resisten itu untuk kita ambil posisi sell. Jadi seperti itu. Jadi untuk materi yang kali ini mungkin cukup sekian gitu kan. Kalau misalkan teman-teman semua atau sobat trader di luar sana gitu kan masih bingung untuk cara menentukan support dan juga resisten, atau mungkin pengen gitu kan, pengen belajar lebih tentang metode apa sih yang paling cocok untuk pemula gitu kan. Kalau misalkan ternyata mungkin gak suka atau mungkin gak cocok dengan SNR, mungkin bisa coba pakai indikator. Nah, nextnya mungkin kalau misalkan teman-teman mau belajar, mungkin bisa ikutan kelas edukasinya. Untuk materinya mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan gitu kan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.